Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bu Megawaning Pangastuti. Hari ini kita akan belajar lagi di tema 5 tentang pahlawanku. Nah, tepatnya pada muatan IPA, sifat-sifat cahaya, indera penglihatan, dan cermin. Sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Kita khususkan doa kita kepada Nabi Muhammad SAW, Kiai Haji Hashim Asy'ari, guru-guru MI yang telah mendahului kita, Bapak Ibu guru, serta anak-anak dan keluarga di rumah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, kompetensi dasar yang kita pelajari pada materi kali ini yaitu tentang memahami sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan, serta menyajikan laporan hasil pengamatan dan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat cahaya. Materi yang kita pelajari yaitu yang pertama tentang sifat-sifat bunyi, yang kedua membuat cakram warna, yang ketiga yaitu indera penglihatan, yang keempat macam-macam cermin, dan yang kelima membuat periskop sederhana. Nah, mari kita pelajari satu persatu. Nah, sebelumnya kita pelajari tentang cahaya. Cahaya itu apa sih anak-anak? Ada yang tahu kira-kira? Nah, cahaya itu adalah salah satu bentuk energi yang dapat kita lihat dengan mata. Benda yang dapat memancarkan cahaya disebut sumber cahaya. Sumber cahaya yang paling terbesar di bumi adalah matahari. Selanjutnya cahaya dibedakan menjadi dua. Yang pertama cahaya alami, yaitu cahaya berasal dari alam atau bumi. Contohnya yaitu matahari, bulan, bintang, dan kunang-kunang. Kemudian cahaya buatan, yaitu cahaya yang berasal dari buatan manusia. Contohnya senter, lampu listrik, lilin, atau api unggun. Nah, sifat-sifat cahaya sendiri ada 5, yaitu yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Dan yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Marilah kita pelajari satu persatu. Yang pertama, sifat cahaya yang pertama yaitu cahaya dapat merambat lurus. Cahaya dapat merambat lurus bisa kita lihat ketika cahaya matahari masuk ke dalam celah jendela. Cahaya tersebut akan memperlihatkan berkas-berkas cahaya merambat lurus di dalam ruangan. Selanjutnya, percobaan tentang merambat lurus. Nah, kita buktikan dengan melakukan percobaan dengan menggunakan 3 karton yang sudah dilubangi dan diletakkan sejajar. Saat lubang sejajar, kamu dapat melihat cahaya, dan saat karton digeser atau tidak sejajar, kamu tidak bisa melihat cahaya lilin atau korek api. Selanjutnya, contoh dari kehidupan sehari-hari tentang cahaya yang merambat lurus yaitu sorotan lampu mobil serta mercusuar, dan masih banyak lagi contoh yang lain. Sifat cahaya selanjutnya yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Benda bening adalah benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Contohnya kaca, plastik bening, botol bening, dan air jernih. Benda gelap adalah benda yang tidak dapat ditembus oleh cahaya.
Contohnya kertas, kayu, tembok, dan masih banyak yang lain. Percobaan menembus benda bening. Nah, pembuktian bahwa cahaya dapat menembus benda bening adalah saat senter diarahkan ke benda bening. Bisa kaca bening atau gelas kaca. Cahaya senter akan menembus benda tersebut. Selanjutnya yaitu cahaya dapat dipantulkan. Apabila suatu benda terkena cahaya, maka cahaya tersebut akan dipantulkan. Ada dua jenis pemantulan, yaitu pemantulan baur dan pemantulan teratur. Apabila cahaya mengenai permukaan yang tidak rata atau kasar, maka akan terjadi pemantulan baur yang sinar pantulnya tidak teratur. Sedangkan apabila cahaya mengenai benda yang permukaannya rata, licin, mengkilap, dihasilkan pemantulan teratur, memiliki arah pemantulan yang teratur. Contohnya bahwa cahaya dapat dipantulkan adalah pada cermin. Nah, kita dapat melihat bayangan kita sendiri. Selanjutnya percobaan cahaya dapat dipantulkan. Nah, ini adalah contoh dari sifat cahaya, yaitu pemantulan cahaya. Yang pertama, cahaya diarahkan ke cermin 1. Kemudian dari cermin 1 memantul ke cermin 2. Kemudian dari cermin 2 cahaya akan memantul ke arah Bu Mega. Nah, ini adalah contoh dari sifat cahaya, yaitu pemantulan. Nah, selanjutnya yaitu cahaya dapat dibiaskan. Perlu diketahui bahwa apabila cahaya merambat melalui dua zat yang berbeda kerapatannya, maka cahaya tersebut akan dibelokkan. Peristiwa pembelokan cahaya setelah melewati media perambatan yang berbeda, itulah yang disebut dengan pembiasan. Nah, contohnya di sini yaitu pensil yang dimasukkan ke dalam gelas akan terlihat pensilnya miring atau patah. Selanjutnya yaitu cahaya dapat diuraikan. Cahaya matahari yang kita lihat berwarna putih, padahal sebenarnya cahaya matahari tersusun atas banyak cahaya berwarna. Cahaya matahari diuraikan oleh titik-titik air di awan sehingga terbentuknya pelangi. Nah, warna pelangi yaitu mejiku hibinu, merah, kuning, hijau, biru, dan ungu. Mari kita lihat percobaannya. Nah, di sini adalah contoh dari percobaan, yaitu sifat cahaya yang dapat diuraikan. Di sini sinar dari lampu HP diarahkan ke media, yaitu kaset CD. Nah, dari kaset CD ini akan memantulkan cahaya berupa cahaya yang menyerupai seperti warna pelangi. Nah, bisa dilihat dengan jelas. Ini adalah contohnya dari sifat cahaya yang dapat diuraikan. Nah, anak-anak, dari tugas itu tadi kita bisa membuktikan salah satu sifat cahaya yang dapat diuraikan dengan membuat cakram warna. Di sini ada beberapa langkah untuk membuat cakram warna. Yang pertama, cahaya matahari tampak berwarna putih, akan tetapi ternyata cahaya matahari tersusun dari 7 warna. Hal itu dapat kita buktikan dengan percobaan berikut ini. Yang pertama, sediakan 1 lembar kardus bekas, beberapa kertas lipat, warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nilai, dan ungu, lem kertas, dan seutas tali. Kemudian buatlah lingkaran berdiameter 5 cm di atas kardus bekas. Selanjutnya bagilah lingkaran menjadi 7 bagian yang sama besar. Yang keempat, tempelkan kertas lipat pada bagian-bagian lingkaran dengan warna merah, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sehingga terbentuk sebuah cakram warna. Yang kelima, buatlah 2 lubang yang berjarak 1 cm dari pusat lingkaran. Masukkan tali pada kedua lubang dan ikat kedua ujungnya. Yang keenam, putarlah cakram sampai tali melilit. Yang kedelapan, lepas cakram warna dan biarkan berputar. Selanjutnya, tarik dan kendurkan tali cakram sehingga cakram terus berputar.
Perhatikan warna yang terbentuk pada cakram tersebut. Warna apa saja yang akan terlihat pada cakram pada saat cakram berputar. Nah, ini salah satu langkahnya. Nah, kalian bisa mempraktekkan sendiri di rumah. Ya, anak-anak. Selanjutnya yaitu indera penglihatan, yaitu mata. Nah, di sini indera penglihatan mempunyai banyak bagian dan fungsi. Yang pertama yaitu otot mata. Otot mata mempunyai fungsi yaitu mengatur bola mata. Kemudian kornea. Kornea berfungsi menerima rangsangan cahaya dan meneruskannya ke bagian mata yang lebih dalam. Yang ketiga yaitu iris. Iris memberi warna mata dan mengatur besar kecilnya pupil. Selanjutnya, bagian mata selanjutnya yaitu pupil. Pupil ini mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata. Selanjutnya yaitu ada bagian yang namanya aqueous humor. Memiliki fungsi yaitu membiaskan cahaya dan menjaga bentuk bola mata. Selanjutnya ada bentuk yang namanya lensa. Lensa ini memfokuskan cahaya agar bayangan jatuh pada bintik kuning. Selanjutnya yaitu ada yang namanya vitreous humor. Vitreous humor ini mempunyai fungsi menyokong lensa dan menjaga bentuk bola mata. Selanjutnya ada yang namanya bintik buta. Bintik buta ini menangkap dan menurunkan rangsang cahaya ke otak. Selanjutnya yaitu ada yang namanya syaraf mata. Syaraf mata ini atau syaraf optik ini meneruskan rangsangan ke otak. Selanjutnya yaitu ada bagian yang namanya bintik kuning. Bintik kuning ini tempatnya jatuhnya bayangan. Yang selanjutnya yaitu ada yang namanya retina. Retina ini membentuk bayangan benda yang kemudian dikirim oleh saraf mata ke otak. Selanjutnya ada namanya koroid. Nah, koroid ini mengalirkan oksigen dan nutrisi ke retina. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada yang namanya sklera. Sklera ini melindungi dan mempertahankan bentuk bola mata. Nah, ada banyak sekali ya ternyata bagian-bagian dari indera penglihatan kita. Nah, kita lanjutkan yaitu cara kerja mata. Nah, cara kerja mata ini ada banyak urut-urutannya. Yang pertama, cahaya dipantulkan benda ditangkap oleh mata. Kemudian menembus ke kornea dan diteruskan ke pupil untuk diatur intensitas cahayanya. Kemudian cahaya diteruskan ke lensa mata. Daya akomodasi lensa mata mengatur agar cahaya jatuh tepat di bintik kuning. Bintik kuning menerima cahaya melalui sel kerucut dan sel batang lalu disampaikan ke otak, sehingga informasi diolah oleh otak dan kita dapat mengetahui apa yang kita lihat. Selanjutnya yaitu gangguan pada mata. Kebiasaan buruk dalam melakukan aktivitas sehari-hari dapat mengurangi kemampuan mata dalam mengamati benda yang ada di sekitar, sehingga kemampuan mata seseorang untuk melihat benda tidak dapat bekerja dengan semestinya. Akibatnya, seseorang tersebut mengalami cacat mata. Seseorang yang mengalami cacat mata membutuhkan alat bantu atau penanganan agar mata dapat melihat secara normal. Apa saja sih gangguan mata? Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama ada yang namanya miopi atau rabun jauh. Lensa terlalu cembung sehingga bayangan mata jatuh di depan retina. Cara mengatasinya menggunakan lensa cekung atau negatif. Yang kedua ada yang namanya
hipermetropi atau rabun dekat. Lensa mata terlalu pipih sehingga bayangan benda jatuh di bagian retina. Cara mengatasinya menggunakan lensa cembung atau positif. Yang ketiga yaitu presbiopi atau mata tua. Lensa memiliki daya akomodasi yang sangat kurang. Cara mengatasinya dengan menggunakan lensa rangkap atau cekung cembung. Selanjutnya, gangguan mata selanjutnya yaitu astigmatisme, yaitu lengkung kornea atau lensa tidak merata. Cara mengatasi dengan menggunakan lensa silindri. Yang kelima yaitu buta warna, tidak mampu membedakan warna karena kerusakan pada sel kerucut, merupakan penyakit turunan, belum ada cara untuk menyembuhkannya. Yang keenam yaitu katarak, lensa mata mengeruh karena kekurangan vitamin D. Cara mengatasinya dengan melakukan operasi katarak. Nah, cara merawat mata bagaimana agar mata kita tetap sehat? Yang pertama, jangan mengucek mata saat mata terasa gatal atau kemasukan benda asing dari luar. Mengucek mata akan membuat mata memerah dan infeksi. Yang kedua, yaitu menggunakan kacamata sebagai pelindung saat berada di luar ruangan. Hal ini dapat melindungi mata dari sinar matahari dan debu. Yang ketiga, memperbanyak makan makanan sehat, terutama makanan yang banyak mengandung vitamin A. Yang keempat, mengurangi kontak mata dengan radiasi layar komputer atau gadget. Yang kelima, membaca di tempat yang cukup terang oleh cahaya. Dan yang keenam, tidur yang cukup dan matikan lampu saat tidur. Nah, itu tadi adalah cara merawat mata. Selanjutnya kita masuk ke pengertian cermin. Apa sih cermin? Nah, benda yang bisa memantulkan cahaya disebut cermin. Cermin dikelompokkan menjadi dua, yaitu cermin datar, cermin lengkung. Nah, cermin lengkung ada dua, yaitu cermin cembung dan cembung. Nah, kita pelajari satu persatu ya, anak-anak. Cermin datar. Cermin datar ini menghasilkan dua macam bayangan, yakni bayangan nyata dan bayangan maya atau semu. Bayangan nyata terjadi karena sinar-sinar pantulnya saling berpotongan. Nah, kalau bayangan maya semu itu terjadi karena perpotongan perpanjangan sinar pantul. Nah, selanjutnya sifat cermin datar. Sifat cermin datar yang pertama tegak. Bayangan dan benda memiliki ukuran yang sama. Sifat bayangan semu atau maya. Jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Selanjutnya yaitu cermin cembung. Cermin cembung merupakan cermin yang permukaan pantulnya melengkung keluar. Contoh cermin cembung pada kaca spion sepeda mobil dan motor, atau kaca yang ada di persimpangan jalan. Sifat cermin cembung yang pertama, tegak. Sifat bayangan maya, lebih kecil atau diperkecil daripada benda sesungguhnya. Dan terakhir yaitu cermin cekung. Cermin cekung ini merupakan cermin yang bidang pantulnya melengkung ke dalam. Contohnya cermin cekung pada lampu mobil dan lampu senter. Sifat bayangan benda yang dibentuk oleh cermin cekung bergantung pada letak benda terhadap cermin. Jika benda dekat dengan cermin cekung, bayangan bersifat tegak, semu atau maya dan lebih besar daripada benda aslinya. Jika benda jauh dari cermin cekung, bayangan bersifat nyata, sejati, dan terbalik. Nah, anak-anak sudah paham kan tentang macam-macam cermin? Selanjutnya yaitu kita akan membuat periskop sederhana. Periskop sederhana ini merupakan membuktikan tentang sifat cermin datar. Nah, langkah yang kita lakukan yang pertama atau alat bahan yang kita butuhkan yaitu yang pertama ada kardus, gunting, lem atau selotip, cermin datar atau bekas yang ada di bekas bedak itu berbentuk persegi, kita butuhkan 2 buah. Terus penggaris, pulpen dan kantong plastik. Langkahnya yang pertama, ukur tinggi
30 cm panjang dan lebarnya kardus sesuai dengan ukuran cermin. Kemudian gambar pada kardus sesuai dengan ukuran. Setelah itu potong kardus sesuai ukuran. Yang keempat, berilah lubang pada masing-masing depan yang akan dipasang cermin. Pasang cermin sesuai kemiringan garis diagonal pada bagian atas bawah secara berhadapan. Kemudian periskop siap digunakan. Nah, ini ada tahap-tahapnya. Nah, dari percobaan ini kamu bisa membuatnya sendiri. Nanti akan ada tugasnya. Kalian praktek membuat periskop dan membuat cakram warna. Jadi kalian simak baik-baik penjelasan dari Bu Guru tadi ya, anak-anak. Nah, terima kasih anak-anak sudah menyimak video pembelajaran Ibu Guru sampai selesai. Jangan lupa buat rangkuman karena bisa membantu kalian untuk mengerjakan tugas yang Ibu Guru berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.